Salam jumpa lagi dengan saya, Roma Agustinus Sugiharto. Saya hadir kembali untuk membawakan materi pembekalan aksi puasa pembangunan Keuskupan Denpasar tahun 2021. Kali ini saya akan membawakan materi untuk minggu yang kelima. Dalam minggu yang kelima ini, kita akan mendalami materi menjadi gereja yang berani bersaksi dalam karya pewartaan. Kita akan diajak untuk belajar dari Petrus dan Yohanes. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri
manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita coba lebih dekat dengan Petrus dan Paulus. Petrus lahir dengan nama Simon. Nama Petrus atau Kefas dalam bahasa Aram yang artinya batu karang adalah nama yang diberikan Yesus kepadanya. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea, tetapi dialah murid yang paling tanggap terhadap apa yang disampaikan atau ditanyakan Yesus dan apa yang didengar dan dilihatnya. Karena itu kalau kita membaca di dalam Injil, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, maka Petruslah yang pertama menjawab. Petrus dipilih menjadi salah satu dari ke-12 rasul, bahkan diberi posisi pemimpin oleh Yesus, dan dipandang demikian pula oleh rasul lainnya. Kita coba lihat dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 3. Petrus adalah paus pertama dalam gereja Katolik Roma. Sedangkan Yohanes adalah saudara dari Yakobus anak Zebedeus. Dia adalah seorang nelayan dari Galilea. Yohanes dijuluki sebagai rasul kasih. Di dalam Injilnya, ia menjuluki dirinya sebagai murid yang dikasih Yesus. Beberapa kali Yohanes memperkenalkan diri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dan dia sendiri juga mengajarkan tentang kasih. Karena itu Yohanes disebut sebagai rasul kasih. Ia digambarkan sebagai sosok yang bersandar pada dada Yesus pada perjamuan terakhir. Ini sebuah indikasi bahwa Yohanes adalah salah satu yang termuda dari ke-12 rasul. Sekarang mari kita fokus kepada bacaan kita, yaitu Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 22. Dikisahkan dalam perikop tadi bahwa saat Petrus dan Yohanes sedang mengajar orang banyak, datanglah para pemimpin bangsa Yahudi, yaitu para imam kepala serta orang-orang Saduki. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan menyerahkannya ke dalam tahanan. Mengapa Petrus dan Yohanes ditangkap? Pertama, imam-imam kepala dan orang-orang Saduki itu marah dengan Petrus dan Yohanes yang mengajarkan tentang konsep kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sebab orang-orang Saduki sama sekali tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Yang kedua, pemberitaan Petrus dan Yohanes telah menjadikan orang banyak percaya kepada Yesus. Dikatakan dalam bacaan tadi bahwa jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu berarti bahwa jumlah mereka pun menjadi semakin banyak oleh pemberitaan Petrus dan Yohanes. Yang ketiga, para imam kepala itu marah karena menurut mereka kedua rasul Yesus itu tidak punya hak untuk berkhotbah dan mengajar. Apalagi mewartakan Yesus yang sudah dicap sebagai penghujat Allah. Merekalah yang menyalibkan Yesus. Merekalah yang membunuh Yesus. Dikatakan mereka penghujat Allah. Tetapi Petrus dan Yohanes justru mengajarkan dalam
nama Yesus. Mereka mewartakan Yesus. Karena itulah maka Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili dan dipenjara. Dalam persidangan, kedua rasul Yesus itu mendapatkan pertanyaan yang krusial, yang bernuansa politis, yaitu dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah mereka bertindak menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus dan Yohanes menjawab di hadapan sidang mahkamah agama itu. Petrus berkata, "Ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Berkat hikmat dan kekuatan Roh Kudus, Petrus menegaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh para agamawan Yahudi itulah yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Pernyataan Petrus dan kesaksian orang lumpuh itu sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Petrus hanya mengatakan, "Dalam nama Yesus, bangunlah, berdirilah, dan berjalanlah." Maka orang lumpuh itu berdiri dan berjalan. Hanya dalam nama Yesus. Itu berarti bahwa Yesus benar-benar Mesias, Anak Allah. Petrus tidak hanya membela diri dengan menjelaskan dengan kuasa mana dia bertindak menyembuhkan orang yang sakit itu. Kesempatan itu dia gunakan juga untuk memberitakan Injil. Dia mengutip dari Mazmur 118 ayat 22 dengan menegaskan bahwa Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan bangsa Yahudi, yaitu para pemimpin agama Yahudi. Tetapi oleh Allah dijadikan batu paling penting di dalam bangunan tersebut. Yesus adalah batu penjuru. Selanjutnya Petrus mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jika orang-orang Yahudi menolak kuasa nama Yesus yang menyelamatkan, maka bagi mereka tidak tersedia lagi jalan keselamatan yang lain. Kehancuran pasti akan menimpa mereka dan juga bangsa itu. Karena keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Itulah yang diwartakan oleh Petrus dan Yohanes dengan berani di hadapan mahkamah agama itu. Ucapan Petrus ini bukan hanya melukai perasaan dan harga diri anggota mahkamah agama, tetapi juga membuat mereka heran. Mereka heran karena Petrus dan Yohanes hanyalah orang-orang biasa. Mereka bukanlah orang-orang terpelajar, tetapi berani untuk mewartakan Yesus. Berani untuk mewartakan orang yang sudah dibinasakan oleh para pemimpin agama. Mereka mengendaki bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus orang Nazaret itu tidak akan ada lagi orang yang menyebut namanya, apalagi sampai mewartakan namanya. Karena itu mereka berusaha untuk menghentikan pertumbuhan pengikut Yesus dengan memaksa dan mengancam Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi berbicara dan mengajarkan tentang Yesus. Mereka bahkan tidak boleh lagi menyebut nama Yesus. Tapi bagaimana jawaban Petrus? Menanggapi larangan dan ancaman itu, Petrus dan Yohanes tidak takut. Dia tidak gentar, bahkan dengan berani berkata,
silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Karena manusia hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Hanya Allah lah yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Berbeda dengan kita, mungkin kita lebih takut kepada manusia. Kita takut langsung mendapatkan hukuman langsung, entah dihukum, entah dimarahi dan sebagainya. Karena itu sering kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Karena keberaniannya itulah rasul-rasul itu pun akhirnya dibebaskan. Karena mereka tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Lebih dari itu, orang yang telah disembuhkan itu juga telah berumur lebih dari 40 tahun. Itu artinya, orang yang disembuhkan itu sudah dewasa dan dia bisa bersaksi tentang kesembuhannya sendiri. Dia sudah dewasa dan dia bisa memutuskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Petrus dan Yohanes percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat, penebus dan penghibur bagi manusia berdosa. Gairah untuk mewartakan kebenaran itulah yang mendorong Petrus dan Yohanes menjadi lebih percaya diri dan akhirnya berani mewartakan Kristus. Sebagai murid-murid Yesus, kita juga dipanggil untuk berani memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, penebus dan juga penghibur bagi manusia berdosa. Fakta dan kebenaran yang diwartakan Petrus dan Yohanes ini sepatutnya juga mendorong kita untuk lebih berani hidup bagi Kristus dan juga bagi kerajaannya. Sama seperti Petrus dan Yohanes yang lebih takut pada Allah daripada manusia, maka kita hendaknya juga lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun resikonya kita akan kehilangan nyawa. Semoga Petrus dan Yohanes dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk berani mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira, mewartakan karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Mereka dengan berani mewartakan Yesus, berani menentang Mahkamah Agama itu untuk bisa mewartakan tentang apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai, yaitu bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Allah yang hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk bisa mendalami tema APP minggu yang kelima. Sehingga kita dapat meneladani tokoh-tokoh yang disampaikan dalam APP mulai dari minggu yang pertama sampai minggu yang kelima ini. Sehingga kita dapat menjadi gereja yang bersaksi. Dan oleh karena kesaksian hidup kita, maka semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mereka hidup seperti Yesus, kita pun juga dapat hidup seperti Yesus yang kita imani. Terima kasih. Tuhan memberkati.